Moin. Perkenalkan, nama saya Alifia Haidunisa. Saya mahasiswa di 4 Keperawatan kelas internasional semester 2. Dan di sini ada saya Fraudika kembali lagi. Oke, kemarin kita sudah membahas perkenalan dan angka. Hari ini kita mau bahas apa, Frau? Hari ini kita akan membahas tentang personal pronomen dan verben. Oke, lanjut. Oke. Saya langsung ambil alih ya, Alifia ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang personal pronomen dan verben. Apa itu personal pronomen? Kira-kira tahu nggak Alifia? Belum. Oke. Saya jelaskan. Jadi personal pronomen adalah kata ganti orang. Ya. Personal pronomen, kata ganti orang atau benda. Ya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, aku, kamu, dia, mereka gitu. Tapi kalau dalam bahasa Jerman ada ich, ada du, ada L, C, S, kemudian ada wir, ada ir, ada tunggu dulu, bu, ada ir, ada si, ada z. Banyak sekali ya. Kalau ich ini artinya adalah saya, du artinya adalah kamu, r ini adalah dia, laki-laki. Kalau dalam bahasa Inggris seperti he. Kemudian si ini adalah she atau dia perempuan. Kemudian yang s ini dia sama seperti it dalam bahasa Inggris ya. Kemudian wir ini artinya kita atau kami, bisa. Ir artinya kalian. Si, jadi di sini si-nya ini si s-nya kecil ya. Si ini adalah mereka. Kemudian yang s-nya besar bacanya z. Jadi bacanya bukan s tapi z ya. Z ini artinya Anda. Seperti itu. Ini adalah personal pronomen, kata ganti orang yang menjadi subjek. Jadi ini personal pronomen nominatif atau yang biasanya digunakan ketika dia menjadi subjek. Nah, ketika menjadi objek itu nanti akan kita bedakan lagi menjadi personal pronomen akusatif dan personal pronomen datif. Namun itu bisa kita jelaskan nanti dulu aja. Jadi yang kita bisa pelajari hari ini adalah yang nominatif dulu, yang dia sebagai subjek dulu. Oke, sudah ya ini ya. Kemudian kita langsung beranjak ke verben. Verben atau kata kerja. Oke. Nah, kalau dalam penjelasan verben biasanya ketika berkenaan dengan personal pronomen kita ada yang namanya sign, atau kalau dalam bahasa Inggris itu kita menyebutnya to be. Jadi kata apa ya? Kata pelengkap. To be, atau dalam bahasa Inggrisnya dalam bahasa Jermannya adalah sign. Nah, setiap personal pronomen bentuk sign-nya itu berbeda-beda. Contohnya seperti apa? Misal ich ini sign-nya adalah bin. Jadi misalnya ich bin Mahardika. Jadi contohnya seperti I am Mahardika. Bin ini sama seperti am kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian do.
sign-nya adalah bis. Kemudian R, C, S, sign-nya adalah is. Kemudian ada will, sign-nya adalah zin. Kemudian ir, sign-nya adalah sign. Si mereka, sign-nya adalah zin. Dan Z Anda, sign-nya adalah zin juga. Nah, jadi ketika kita melihat di sini personal pronomennya ada 3 si, 1, 2, 3. Nah, cara membedakannya seperti apa ketika dalam suatu kalimat gitu ya? Perbedaannya adalah sesuai dengan sign-nya. Jadi contoh, ketika misalnya ada si, S-nya kecil, artinya dia perempuan atau artinya mereka, bergantung kita lihat pada sign-nya. Kalau si, sign-nya dia is, berarti artinya adalah dia perempuan. Kalau semisal si, sign-nya menggunakan zin, berarti dia artinya adalah mereka. Tapi kalau Z, S-nya besar, itu sudah pasti artinya Anda, ya. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke verben. Verben dalam bahasa Jerman ini ada satu keunikan. Jadi keunikan verben dalam bahasa Jerman adalah verben ini dia akan berubah, ya, dia akan berubah bentuknya sesuai dengan personal pronomennya. Jadi verben untuk saya dan verben untuk kamu bentuknya itu berbeda. Contohnya seperti apa, Frau? Oke. Ketika kita membuat verben, ketika kita bekerja dengan verben, kita punya sebuah rumus yang artinya sebuah rumus yaitu Stamm plus Endung. Endung ini artinya akhiran. Stamm artinya apa, Frau? Stamm itu artinya kata dasar dari sebuah verben. Contohnya, semisal common, ya, seperti yang kita pelajari minggu lalu tentang common, perkenalan artinya adalah datang. Ya, jadi ini adalah common, ini adalah bentuk infinitif atau bentuk verb yang masih asli. Nah, cara mengambil stammnya gimana? Stammnya adalah caranya dibuang ininya, dibuang endungnya, nya dibuang. Kan salah satu ciri khas verben dalam bahasa Jerman adalah belakangnya selalu ada nya. Kommen, wohnen, essen, laufen, schwimmen, semua verben dalam bahasa Jerman akhirannya pasti ada nya. Nah, ketika kita buang nya ini, ketika kita buang nya, nah, yang kita dapatkan adalah stammnya atau kata dasarnya. Nah, setelah kita dapat stammnya, barulah kita tambahi endungen sesuai dengan subjeknya masing-masing, ya, sesuai pronomennya, personal pronomennya masing-masing. Jadi semisal stammnya kita buat kom. Untuk ich, endungannya apa? Endungannya adalah e. Kemudian du, endungannya adalah st. rcs, endungannya adalah t. Kemudian wir, endungannya en. Ir, endungannya t. Si mereka, endungannya e. Dan zi Anda, endungannya juga e. Jadi semisal kita menggunakan kata common dengan, ini biar nggak ini ya,
personal pronoun. Jadi semisal kata common ketika subjeknya adalah ih atau saya, bentuknya sudah bukan common lagi tapi menjadi common. Ya, Stamm plus endung, ngen plus endung, endungnya ih adalah e. Kemudian ketika common subjeknya adalah yang menggunakan adalah du, jadi dia menjadi comes. Ich komme, du kommst. Kemudian RCS jadinya Stamm plus endungannya RCS adalah T, kommt. Kommt. Jadi meskipun T-nya ini di belakang ya, tapi tetap kita harus ucapkan. Jadi tetap kommt. T-nya tetap harus dibunyikan supaya bisa membedakan. Kemudian wir, endungannya common, jadinya dia common. Good. Dia sama seperti bentuk awalnya. Kemudian jadinya kommt. Kemudian si jadi en jadinya common. Z tetap jadi common. Good. Ini ya. Jadi salah satu ciri khas verben dalam bahasa Jerman adalah bentuk verbennya disesuaikan dengan bentuk personal pronomennya. Jadi tidak, kalau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kan sama semua. Saya makan, kamu makan, dia makan, mereka makan. Dalam bahasa Inggris mungkin hanya beberapa saja, mungkin hanya untuk he, she, it itu yang ditambahi s atau es ya. Nah, kalau dalam bahasa Jerman semua bentuk personal pronomen dia bentuknya berbeda. Jadi hati-hati ketika di dalam suatu kalimat untuk membedakan kata kerjanya, kamu harus hafal personal pronomennya. Untuk membentuk verben atau kata kerjanya, kalian harus hafal endungannya, ya. Sign-nya ini juga harus dihafalkan. Oke ya, seperti itu kira-kira. Kemudian kita coba, kita ambil ini, kita contohkan dalam sebuah kalimat. Oke, kita contohkan dalam sebuah kalimat. Oke ya, ini contohnya. Das ist Fraulein. Das ist Fraulein. Kemudian sie kommt aus Deutschland. Kira-kira Alivia coba artikan. Das ist Fraulein. Das itu sama seperti that atau itu. Itu Fraulein. Anda datang dari Deutschland. Anda sprich dari kata sprechen, berarti sprechen berbicara. Anda berbicara Deutsch atau artinya Deutsch bahasa Jerman. Oke ya. Kira-kira betul enggak? Kira-kira betul atau salah? Jawabannya adalah kurang tepat. Kenapa? Pasti Alivia tadi terpaku pada kalau S-nya besar, artinya Anda. Ya. Nah, kemudian ingat-ingat ya teman-teman, meskipun besar, kenapa dia besar? Karena setelah titik. Nah, yang kita lihat
Itu tadi sudah saya jelaskan ya. Si-nya tadi kan ada 3 ya. Ada si yang artinya dia perempuan, ada si yang artinya mereka, dan ada si yang artinya Anda. Bagaimana cara membedakan ketiga si itu? Dilihat dari kata kerjanya. Ketika kata kerjanya come, berarti kan ini akhirannya T. Berarti ini artinya adalah dia perempuan. Dia perempuan. Berarti artinya das ist Fraulein, itu adalah Fraulein. Dia berasal dari Deutschland. Nah, kira-kira si-nya ini merujuk ke Fraulein ya, menggantikan Fraulein-nya, personal pronomen, kata ganti orangnya. Sie kommt aus Deutschland, sie spricht Deutsch. Nah, ini si-nya ini juga artinya berarti si Fraulein-nya tadi, berarti si dia, karena ini pakai spricht, artinya endungannya pakai T, berarti artinya tetap dia perempuan. Oke ya. Kemudian contoh yang kedua, das ist Jan. Das ist Jan. Kommt aus Frankfurt, wohnt in Zurich. Berarti kommt, R-nya ini merujuk ke siapa? Kira-kira Alif ya? Dia laki-laki. Merujuk ke si Jan. Iya, Jan-nya ini tadi ya. Good. Berarti Jan kommt aus Frankfurt. Jan ini tadi berasal dari Frankfurt dan wohnt in Zurich. Dia tinggal di Zurich. Seperti itu ya, kira-kira contohnya. Kemudian apa lagi ya? Dalam bahasa Jerman seperti ini. Karena dalam bahasa Jerman tulisan kecil dan tulisan besar itu bisa bercampur aduk di dalam satu kalimat. Contoh. Nah, ini contohnya. Deutschland, Deutsch, kemudian Frankfurt, Zurich. Ketika kata benda dalam bahasa Jerman, kata benda selalu ditulis dalam huruf besar. Ya, itu yang membedakan. Itu yang salah satu ciri dalam bahasa Jerman untuk membedakan kata benda dan kata kerja. Kalau kata kerja pasti akan bergantung dengan personal pronomennya. Tapi kalau kata kerja, kata benda, dia bisa dikenali dari apa? Dari penulisan besar kecilnya. Seperti itu ya, Olivia. Jadi misal sekarang coba Olivia perkenalkan saya dalam bahasa Jerman ke teman-teman yang ada teman-teman yang ada di rumah. Contoh, misalnya itu tadi kan berarti kalau saya perempuan kan berarti tadi personal pronomennya pakai apa? Dia perempuan tadi pakai apa? Pakai T. Endungannya pakai T. Personal pronomennya berarti pakai contohnya misal das ist Fraudika, dan misalnya dia berasal dari Surabaya misalnya ya. Si apa ya? Dia berasal dari Sikom, apa ya setelah kom? Kalkom, setelahnya pakai aus. Oh ya. Oke. Sikom aus Jambi misalnya. Oke. Sikom aus Jambi. Terus misalnya dia tinggal di Alam Barajo gitu. Misalnya gimana? Si tinggal dari apa ya? Pakai apa tadi? Si Bonen, berarti kalau si Bonen, kalau si dia perempuan jadi si Bon
In. Mana tadi? Alam barajo. Alam barajo. Oke. Nah, misalnya ditambahi, dia berumur 32 tahun misalnya. Berarti gimana? Si is. Si Ya. is. Si is 32 Year old. Year Old. old. Jadi penggunaan sign ini kalau tidak menggunakan kata kerja, misalnya untuk apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia tuh kita menggunakan sign tuh contohnya seperti adalah gitu. Nah, she is 32 Year old. year old. Jadi untuk menyatakan umur, ungkapannya adalah menggunakan sign, ya. She is 32 year old. Contohnya seperti itu. Gimana, Alivia dan teman-teman sekalian, kira-kira bisa dipahami? Insya Allah paham. Insya Allah paham ya. Insya Allah. Oke ya, mungkin nanti semisal karena sudah divideokan, jadi bisa dipelajari ulang kalau semisal kurang jelas, gitu ya. Oke, dan seperti itu saja Alivia hari ini. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah membahas personal pronoun dan verben. Jangan lupa ikutin terus podcast Bahasa Jerman bersama kami. Poltekes Jambi Lernen Deutsch. Deutsch ist klasse. Auf Wiedersehen.